Selamat malam, kita berjumpa lagi di event 1 jam ngobrol edisi terakhir. Ini adalah event penutup untuk perjumpaan kita ya di live event 1 jam ngobrol. Saya menginformasikan bahwa kenapa 1 jam ngobrol itu hanya sebatas sampai November ini ya, 30 November ini. Karena kenapa tidak bulan Desember seperti yang banyak yang diharapkan teman-teman. Kenapa? Karena dalam hal ini saya sebagai hoster dan juga tim yang lain ingin meliburkan diri sebentar dan juga ingin mengevaluasi hasil dari live event ini, yang dimana ya mungkin sudah tahu historisnya live event ini, bahwa 1 jam ngobrol itu awalnya itu timbul atau dilakukan karena teman-teman kita itu di media sosial itu banyak saling komen, membahas sesuatu, tetapi tidak ada ujungnya. Bahas serius, akhirnya ngobrol ngalor ngidul, ngobrol kesana kesana. Akhirnya banyak ini ya, banyak informasi yang nggak sampai ke tujuan. Dan juga teman-teman di 1 jam ngobrol itu sebetulnya punya banyak keahlian ya di luar skill ya. Jadi penulisnya itu sebetulnya banyak. Itu yang kadang-kadang nggak di media sosial. Ternyata ada yang bisa Linux, ternyata entrepreneur bisa. Ada yang bisa jaringan, ternyata punya ilmu yang lain. Karena itulah 1 jam ngobrol ini saya coba buat sebuah event live chat ya, kalau live chat online. 1 jam ngobrol, ide dan kreatifnya itu saya informasikan pada tanggal 20 Juni. Saya sounding speaker siapa yang mau, ternyata ada satu speaker yang mau. Akhirnya tanggal 22 Juni live, tanpa prepare apapun, tanpa konsep apapun. Yang penting tema ada, siapa yang speakernya ada, siapa yang menjadi audiensnya kita nggak mau tahu. Yang penting 1 jam ngobrol itu bisa go live. Ternyata pada tanggal 22 hari itu, tanggal Rabu malam, kalau saya ingat Rabu malam jam 19, speaker yang pertama kali yaitu Bapak Andi Risa. Temanya yang diangkat ternyata di luar ini ya, di luar skill IT ya, hanya sebatas di sisi SDM, bagaimana mencetak SDM, bagaimana menginformasikan SDM, informasi serba-serbi SDM itu banyak. Kadang-kadang kita nggak bisa tahu kalau nggak ada yang membahas hal itu. Mulai dari eventnya pertama kali sampai sekarang kira-kira Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, sudah setengah tahun 1 jam ngobrol ini ada. Awalnya 1 jam ngobrol itu membahas tentang topik tertentu. Selanjutnya beralih ke branding branding ini ya, branding personal. Jadi saya membranding personal itu cara profilnya bagaimana, mempunyai perusahaan bagaimana, terus bagaimana dia bekerja, seperti itu. Ada diskusi panel yang menjadi ajang analisa bagi saya. Bagaimana diskusi panel itu terdiri dari 3 speaker membahas satu topik. Ternyata hasilnya itu lebih bagus seperti itu daripada secara personal. Terus yang kedua yaitu yang sekarang ini ya, temanya Go to Campus. Saya bikin tema secara umum. Jadi tidak selalu spesifik, hanya secara umum supaya saya mendapatkan inspirasi bagaimana itu dunia kampus, bagaimana dunia komunitas, terus bagaimana dunia komunitas sama dunia kampus ini berkaitan, seperti itu. Banyak suka dan duka ya, untuk banyak sukanya atau banyak dukanya. Kalau banyak sukanya, pasti banyak sukanya. Saya sungguh senang ya, bisa kenal dengan speaker-speaker yang ini ya, yang saya ajak di 1 jam ngobrol itu.
tidak pernah komunikasi, tidak pernah ketemu secara langsung, tidak pernah komen di media sosialnya, tiba-tiba saya ajak. Karena saya melihat kapasitas beliau-beliau ini. Ternyata mereka welcome dengan 1 jam ngobrol. Itu yang menjadi sukanya saya. Saya tidak kenal, tapi secara online kenal ya, secara online kenal, tapi tidak pernah komen. Tapi itu seperti itu. Tiba-tiba saya ajak jadi speaker di 1 jam ngobrol, berminat. Itu sudah menjadi kesukaan saya untuk melanjutkan event-event 1 jam ngobrol ini setiap Rabu ya, event reguler. Tetapi yang kadang-kadang yang menjadi kendala itu waktu dari beliau-beliau ini. Ternyata beliau-beliau ini tidak mempunyai waktu di jam-jam reguler ya, di antara sampai Senin sampai Sabtu. Ternyata punya free time itu di hari Minggu malam. Akhirnya ya saya buatkan edisi khusus Minggu malam. Padahal itu bentrok dengan channel yang lain. Tapi selama setengah tahun ini atau 6 bulan itu sekitar ada 4 live event edisi khusus. Karena bukan saya menentukan, tetapi menyesuaikan timingnya dengan dengan beliau-beliau ini sebagai speaker. Dukanya banyak juga, tapi nggak saya rasakan. Dukanya ya kadang-kadang membuat live event ini, sebetulnya pada eventnya pertama kali itu ajang uji coba, hanya menyalurkan inspirasi teman-teman ngobrol aja di secara sharing ya, secara online. Dulu pakai platformnya pakai Zoom, akhirnya datang semua seperti itu. Ternyata banyak minatnya juga hadir kembali pada event yang kedua. Tetapi pada bulan-bulan berikutnya itu yang hadir di Zoom jarang seperti itu sebagai audien. Mungkin ya mohon maaf, mungkin terbatasnya waktu teman-teman untuk seperti itu hadir ya. Akhirnya saya bikin live, tetap live streaming, tetapi menggunakan platform lain, bukan Zoom lagi yang saya pakai. Kenapa? Karena saya bisa ngobrol secara langsung, sama ya, ngobrol secara langsung dengan speaker, akan tetapi tidak ada ini ya, tidak ada audiens. Ada teman-teman lain itu pernah bilang, jika melihat 1 jam ngobrol secara recording, itu rasanya beda dengan melihat secara live. Seperti itu. Betul. Itu banyak yang menginformasikan seperti itu. Ya itulah bedanya live streaming sama offline ya, secara recording. Jadi, saya informasikan untuk menyingkat waktu, untuk live event 1 jam ngobrol pada tahun 2002 itu berakhir pada malam ini. Jadi pada bulan Desember itu off pada tahun 2022. Untuk tahun 2003 saya tidak tahu kapan akan dimulai, bulan apa, tanggal berapa. Kenapa? Karena saya akan mengevaluasi 1 jam ngobrol itu nantinya bagaimana. Tentunya ada beberapa gambaran. 1 jam ngobrol dengan menghadirkan 1 speaker itu bukan diskusi panel, yang diskusi panel itu terdiri dari beberapa speaker ya, lebih dari 1. Untuk 1 speaker yang kita ajak itu bisa memilih waktunya kapan, secara offline. Nah, maksudnya gini, kalau reguler itu live event. Tapi kalau mau offline itu berarti recording. Jadi tidak ada live event. Jadi bisa memilih. Kalau offline, speaker itu kapan appointment dengan saya, janji dengan saya untuk recording. Tinggal saya publish. Publishnya mau tanggal berapa? Nanti saling saya tanyakan seperti itu. Kalau mau live, itu melihat tanggalnya, tanggal berapa, seperti itu. Kemungkinan besar untuk diskusi panel itu lebih banyak di event 1 jam ngobrol di tahun 2023. Mengangkat tema ini nanti langsung diskusi panel seperti itu. Jadi tidak lebih dari 1 orang speaker itu. Pada 1 jam ngobrol di tahun 2023, 1 jam ngobrol akan menjadi spesifikasi lagi. Di situ ada di tagline itu seputar IT, seputar komunitas. Lah di sini tolak ukurnya. Seputar komunitas itu bukan hanya komunitas IT, semua komunitas di luar komunitas IT juga ada.
pada bulan kemarin dan bulan sebelum ini, itu ada 3 komunitas automobil mobil ya. Komunitas mobil itu pengen diadakan event seperti ini di 1 jam ngobrol. Jadinya saya membuat satu spesifik lagi di 1 jam ngobrol, bukan di IT lagi, yaitu di bidang otomotif seperti itu. Ada lagi di bidang ini bisnis seperti itu. Memang bisnis kemarin sudah sempat saya coba launching membahas bisnis di 2 event sebelumnya. Topiknya bisnis memang. Nah, ini di tahun 2023 itu topik bisnis itu ada. Jadi bagaimana kita membahas bisnis itu di bidang IT, bisnis di bidang lain kayak gitu. Dan juga nanti topik tentang ini ya, digital marketing. Itu sebetulnya akan dilempar pada tahun ini, tetapi karena schedule-nya padat, akhirnya tidak ada. Saya pindah di tahun 2023. Yang jelas pada tahun 2023, saya tidak tahu kapan akan dimulai, pada bulan apa, harinya pun regulernya tentunya mungkin atau berpindah, atau akan bertambah jam regulernya dari 1 jam ngobrol. Contoh dari testimoni, saya coba ini ya, saya tanya ya, contoh testimoni yang saya minta tadi pagi. Sebetulnya nggak ada ide, saya minta testimoni. Saya pengen tahu 1 jam ngobrol itu apakah harus ada apa tidak. Ini contohnya dari speaker yang pernah saya hadirkan, yaitu Bapak Agus. Sebentar. Kurang gede ya, ntar saya gedekan. Oke. Event 1 jam ngobrol bersama Denny Julianto menjadi salah satu program favorit yang saya simak. Isinya berbobot dan pembicaranya berkualitas lah, ini yang menjadi saya tertarik. Memang saya bahas dulu kenapa speaker itu, kadang-kadang saya memilih speaker itu, mensounding speaker itu bukan asal-asalan. Karena saya melakukan evaluasi. Ada yang menjapri, Pak, undang ini. Kadang-kadang seperti itu, saya lihat. Kadang ada juga speaker, ini saya sudah sounding, ternyata jadwal beliau padat. Ada seperti itu juga. Jadi Pak Agus ini bilang speaker pembicara atau speakernya berkualitas. Ya memang betul, itu yang saya harapkan seperti itu. Dan 1 jam ngobrol ternyata bisa menjembatani ya semua pihak, dari engineer, praktisi, bisnismen, dan lain-lain. Semoga event ini harus terus berlanjut. Nah, ini harapannya dari Pak Agus. Oke. Ini sudah saya informasikan, 1 jam ngobrol akan berlanjut pada tahun 2023, tapi entah kapan saya akan mulai. Ini dari Pak Robi Kasamudin. Beliau bilang seperti ini, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Nongol ya, sudah menjadi speaker beliau memang, dan mohon maaf belum bisa membantu banyak. Moga tahun depan semua program yang direncanakan akan memberikan manfaat seperti itu. Contoh lagi testimoni dari Pak Ahmad ya, Prayetno. Kemarin 1 jam ngobrol itu keren banget konsepnya. Tapi perlu lebih banyak mengundang orang dengan bidang berbeda. Ini maksud saya seperti tadi itu. 1 jam ngobrol kemungkinan tahun depan kemungkinan besar itu tidak spesifik lagi di bidang IT, tetapi di bidang yang lain. Karena kenapa? Kita akan bisa menjadi mendapatkan ilmu ya dari bidang yang lain. Karena speaker yang saya hadirkan tentunya punya pengalaman, skill, dan yang lain-lain. Ini beberapa testimoni ya yang sudah diberikan ke saya sejak tadi pagi. Dan kemungkinan besar teman-teman yang mempunyai suatu usaha bisa melalui 1 jam ngobrol untuk iklan, ibaratnya iklan dalam iklan itu apakah bentuk logo atau iklan slide, running tag atau slide seperti itu bisa saya hadirkan. Tetapi iklan itu tentunya saya harus komunikasi secara pribadi ya dengan teman-teman yang ingin melakukan iklan itu. Yang jelas, saya terima kasih banyak kepada speaker-speaker yang sudah saya undang mulai awal sampai akhir ini. Terima kasih banyak, dan mohon maaf mungkin ada kekeliruan, salah kata yang bikin
beliau-beliau ini ya, agak jutek ke saya mungkin seperti itu, kayak ke saya, ya mohon maaf seperti itu. Dan audiens yang sudah hadir mulai zaman di awal sampai sekarang, yang audiens tetap ya, partisipannya tetap, teman-teman yang ya mungkin ada teman-teman yang kompor-komporin itu juga terima kasih banyak, seperti Kang Andi Dayat, Kang siapa itu, lupa saya, ada lagi itu, banyak seperti itu. Terima kasih banyak, termasuk Uda Ilham yang selalu setia ya, beliau 1 jam ngobrol secara live. Nggak suka ya dulunya, kalau nggak salah dulu pernah bilang nggak enak rasanya melihat recording. Di channel 1 jam ngobrol, channel YouTube ya 1 jam ngobrol, akan saya bikin ini ya, ada playlistnya sendiri, playlist pendek, video pendek, quote dari beberapa speaker itu, terus mana kalimat-kalimat yang menjadikan itu inspirasi, seperti itu. Saya ambil nanti sepotong-sepotong ya, paling 15 detik seperti itu untuk sebagai bahan kita tontonan. Yang jelas, kenapa saya di YouTube itu saya bikin channel di situ, yang di awal bukan mencari like, subscribe ya, bukan seperti itu, karena saya sebagai media live aja dan recording. Sebetulnya di Facebook itu bisa, tapi karena ada ini ya, kalau menyimpan recording di YouTube takutnya hilang, seperti itu, akhirnya saya pakai di YouTube. Di LinkedIn itu masih beberapa bulan, jadi ternyata 1 jam ngobrol itu ada peminatnya juga, audiensnya juga di LinkedIn, walaupun tidak banyak di YouTube ataupun di Facebook selama ini. Jadi semua media sosial yang saya gunakan itu hanya tertentu untuk menginformasikan apa-apa yang di 1 jam ngobrol lakukan. Terima kasih banyak, mohon maaf. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.